Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di mentoring One Day Business Training Yusuf Japri bersama Kapten Selling dan iClub. Ya, di video selanjutnya kita akan membahas tentang social media marketing. Saat ini di keadaan seperti ini, kemarin juga banyak yang nanya, Kak, gimana ya caranya menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini untuk bisnis tetap berjalan seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah menggunakan social media marketing yang harus kita benar-benar kuasai, yang benar-benar kita harus pahami gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan dasarnya terkait dengan alurnya seorang social media marketing itu seperti apa sih? Alurnya sebuah social media marketing itu seperti apa? Nah, sehingga teman-teman bisa mempraktekkannya dan bisa paham, oh, ketika saya melakukan ini ternyata bagian ini bagian ini, seperti itu. Sebelum masuk ke dasarnya, saya akan bercerita sedikit tentang keadaan di saat ini ya, Indonesia. Kita nggak bisa kemana-mana, kita tetap harus di rumah aja. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, seperti di Instagram saya terakhir, saya posting tentang kemarin tentang ini adalah saatnya yang tepat untuk teman-teman yang suka nunda nih, suka nunda untuk memulai usaha. Ini adalah saat yang tepat. Karena apa? Semua usaha pasti sedang berputar otak memikir bagaimana caranya biar usaha saya tetap laris, seperti itu. Nah, saya akan bagi sedikit tipsnya, sedikit bocorannya terhadap apa yang teman-teman harus lakukan ya. Untuk teman-teman yang suka nunda nih, karena apa? Takut ya. Biasanya kan kalau teman-teman menunda tuh kan takut udah ada kompetitornya, harganya nggak bersaing dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah saatnya yang tepat untuk teman-teman bisa memulai gitu. Karena apa? Kondisi masyarakat, kondisi market itu sekarang sedang bimbang. Kondisi market sekarang sedang tidak stabil. So, ketika teman-teman berhasil masuk ke benaknya market, benaknya konsumen, maka teman-teman akan menjadi seorang pemenang di market yang spesifik itu, seperti itu ya. Misalnya bisnis fashion dan sebagainya mungkin lagi turun, apalagi bisnis travel, umroh haji atau mungkin travel kota gitu ya, itu pasti sedang turun juga. Nah, teman-teman, apa yang harus dilakukan? Jangan fokus kepada sellingnya ya, jangan fokus kepada penjualannya, tetapi bangun customer engagementnya, brand awarenessnya teman-teman mulai ditingkatkan di sana. Misalnya berikan informasi-informasi positif, berikan informasi-informasi yang memang teman-teman bisa sampaikan ya. Jadi bangun interaksi dengan market dulu ya. Jangan, mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk kita membicarakan tentang penjualan, tetapi ini adalah waktu yang tepat untuk kita menyiapkan penjualan untuk esok hari, seperti itu ya. Jadi hari ini adalah waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu untuk teman-teman bisa membangun hubungan dengan market, membangun hubungan dengan customer, seperti itu. So itu tipsnya dari saya, dan insya Allah ketika ini sudah berakhir ya, nggak ada corona lagi, kita sudah hidup biasa lagi gitu, dan kita insya Allah ya, Ramadan udah selesai semua ya tentang COVID-19 ini, kayak gitu ya. Kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan ceria lagi gitu ya, dengan biasa lagi. Nah, itu adalah saat-saat yang tepat untuk teman-teman mulai mikir bagaimana saya mendapatkan income dari sana, saya mendapatkan penghasilan dari sana, seperti itu. Nah, ini adalah sosial media yang akan saya share terkait sama bayangan sosial media itu seperti apa sih. Kayak gini nih, misalnya kita lagi mau keliling-keliling mall ya. Ini adalah gambaran sebuah mall ya. Kita lagi jalan-jalan di mall. Itu seperti customer atau calon pembeli itu sedang jalan-jalan di sosial media, sedang scroll-scroll, sedang lihat-lihat di Instagram, mungkin di Facebook atau di WhatsApp atau dimanapun lah ya. Silahkan, nah, kayak googling dan sebagainya. Itu seperti kita lagi jalan-jalan, lihat sana sini. Nah, selanjutnya saya melihat ya, kita lagi jalan-jalan di sini ya. Kemudian saya melihat ada sebuah toko yang menarik gitu. Ada sebuah toko yang pengen saya datangi. Nah, ini adalah ibaratkan konten kita yang ada di media sosial. So, konten benar-benar sangat bermanfaat, sangat-sangat penting untuk menentukan apakah Instagram kita, Facebook kita, WhatsApp kita, atau ya apapun lah ya, Google kita itu
bisa dilirik oleh market seperti itu. Nah, bikin yang menarik, contoh nih misalnya ada sport station, sepatu-sepatu dipajang, kemudian ada tulisan yang menyala seperti itu seperti dari Instagram kita seperti itu. Nah, ketika saya masuk nih ya, ketika kita masuk di sport station, saya melihat nih sepatu-sepatu. Nah, di situ ada mungkin puluhan pilihan sepatu yang disediakan di sana. Itu ibaratkan adalah stok foto kita yang ada di sosial media ya. Jadi kalau saya bilang siapkan dulu 100 foto sebelum kita fokus untuk mengundang orang untuk masuk ke Instagram kita ya. Jadi kita posting dulu 100 foto. Karena apa? Ibaratnya kalau misal foto kita cuma ada 5, 10 gitu ya, ibaratnya adalah di dalam sport station ini hanya ada 5 sepatu, hanya ada 10 sepatu atau cuma 5 baju dan sebagainya gitu. Ketika kita hanya ada segitu, itu kalau teman-teman pilih ya, orang-orang akan masuk atau akan langsung keluar gitu ya. Pasti ya akan dilihat dari luar doang, terus nggak jadi, apa sih ini, kayak gitu. Itu sama kayak sosial media kita. So kita harus punya benar-benar foto-foto yang bagus ya, yang memang banyak di sosial media kita. Setidaknya kita bisa membuat orang itu 3 kali scroll ke bawah itu masih ada stok foto dari konten kita gitu ya. Jadi teman-teman harus perbanyak konten-konten yang ada di Instagram ya. Oke, selanjutnya ketika teman-teman memilih ya, udah menemukan sepatu di sana, menemukan sepatu yang ingin dipilih, misalnya ukuran 43 warna merah gitu ya, nanyalah kepada teman-teman ke pramuniaganya seperti itu ya. Teman-teman nanya ke pramuniaganya di dalamnya, Kak, ini ada nggak warna merah ukuran 43 kayak gitu-gitu. Nah, dia akan mencarikan seperti itu, dan pasti pramuniaganya akan mengarahkan kita kepada pembelian seperti itu. Nah, ketika kita sudah berhasil memilih ya, kita sudah milih yang cocok dan sebagainya, akhirnya kita akan menuju ke kasir. Nah, ibaratnya si pramuniaga ya dan kasir itu adalah di social chatnya ya kan. Tadi beli sepatu bayarnya di Indomaret gitu, nggak masalah ya. Oke, nah seperti di gambar ini, ibaratnya pramuniaga dan di kasir ini adalah Instagram WhatsApp-nya teman-teman ya, WhatsApp-nya atau Line-nya atau mungkin Facebook Messenger dan sebagainya seperti itu. Oke, so ini adalah alurnya. Jadi untuk WhatsApp, untuk Instagram, untuk website itu beda-beda, fungsinya beda-beda seperti itu ya. Jadi teman-teman akan tahu objektifnya itu seperti apa. Nah, kalau saya ambil secara garis besarnya seperti ini, Facebook dan Instagram itu fungsinya adalah traffic atau leads, untuk mendatangkan traffic atau leads. Traffic atau leads itu adalah nomor WhatsApp ya, atau ID line mungkin atau semacamnya. Jadi orang yang menghubungi kita. Nah, fungsinya dari WhatsApp, Line atau Facebook Messenger ini adalah sales atau closing. Jadi adanya penjualan itu tergantung dengan skill dari seorang sales atau seorang CS seperti itu. Makanya saya ada salah satu kelas saya dulu namanya Closing Conversion Master, kemudian ada Superstar Copywriting. Itu tujuannya untuk melatih teman-teman untuk handal dalam menjual sebuah produk seperti itu. Karena apa? Ternyata cara menjawab WhatsApp, cara menjawab Line atau Facebook Messenger, ternyata ada pola-polanya, harus sampai mana. Jadi misalnya customer itu sampai pembahasan ini, kita harus mengarahkan mereka ke pembahasan yang ini dan sebagainya. Ternyata ada, dan alhamdulillah saya menemukan polanya itu seperti itu. So untuk teman-teman mungkin seperti ini apa yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman pelajari lagi. Kalau ada pertanyaan bisa langsung nanya, nanti kita ngobrol lagi mungkin di grup, atau mungkin saya lebih fast respon di DM Instagram. Silahkan nanti kita berteman di sana. Terima kasih banyak untuk atensinya teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Dengan harapan teman-teman tetap selalu support iClub ya. Teman-teman selalu mendukung iClub, membantu iClub untuk kita bisa dalam satu wadah yang sama, kita menjadi seorang wirausaha. Karena selalu diingat bahwa siapa kita itu adalah siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita ingin menjadi seorang
misalnya kita ingin wangi, ya kita harus dekat-dekat dengan penjual minyak wangi, ya kan. Kalau misalnya kita mau wangi kok dekat-dekat sama pandai besi, ya itu bukan arah yang tepat seperti itu. So kalau teman-teman pengen menjadi seorang wirausaha, ya kita akan mengaktifkan komunitas wirausaha ini. Iklop ini adalah milik kita bersama ya, untuk teman-teman semua di sini, untuk kamu, aku dan semuanya ya. So itu harapan saya ke depannya, semoga kita bisa saling membantu, seperti slogannya Iklop ya, Together We Grow, kita akan tumbuh bersama dan bisa sukses semuanya. Terima kasih untuk atensinya, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, saya akhiri, sampai ketemu lagi di kelas-kelas yang lain, sampai ketemu lagi di momen-momen yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.